Kemudian saya yakin juga kalian sudah lumayan ya, sudah apa sih, dari tadi mungkin ya, mendengarkan atau tadi pagi kalian ujian TO ya, kemudian siangnya kalian TB Smart, mungkin agak sedikit capek mungkin ya, bagi beberapa anak yang mau minum atau mau apa gitu, santai saja lah, santai ya. Yang jelas mendengerin aja lah, seperti itu. Kemudian materinya nggak terlalu banyak juga, ini materi yang hanya sebatas apa ya, kayak materi umum saja lah seperti itu. Nah, karena saya yakin kalian besok itu tinggal mengerjakan saja seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Atau mau langsung? Boleh, Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Gak ada pertanyaan. Oke, kita mulai saja, santai saja. Kalau di tengah saya berbicara, misalnya menerangkan ada hal yang perlu kalian tanyakan, langsung aja ditanyakan ya. Oke, siap. Saya akan share screen ya. Saya coba share screen di mana nih? Oke, oh, salah. Sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Ada, Pak. Ada, oke. Di halaman pertama itu apa ya? Disebutkan di sini, belajari karena pasti keluar di soal. Ini buatannya Budila ya. Gitu kan. Ya, oke. Pelajari karena pasti keluar di soal dan memang keluar semuanya. Kasih bocoran aja, keluar semuanya aja. Karena saya ngambilnya dari bab 1 saja sih sebenarnya mah. Nggak kemana-mana, dengan harapan bahwa kalian bisa baca, kalian bisa, saya juga nggak usah membuat materi yang gimana-gimana gitu ya, gitu kan. Pelajari karena pasti keluar soal, awas kalau dijadiin bahan contekan waktu ngerjain TO, no mercy for you. Nah gitu ya, jadi jangan sampai kalian nyontek, apalagi bawa-bawa ya kisi-kisi ini ke pas ujian, nanti ketahuan, waduh luar biasa ya. Oke, belajar jujur, belajar mengerjakan sendiri karena kalian sudah diajari kan gitu ya. Oke, kita mulai saja dari apa sih yang pertama teh. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Saya pikir ini sudah kalian dapat dari kelas 11 ya. 11, 12 kalian dapat, ada ditandai nomor 1 itu titik. Unsur-unsur seni rupa. Jadi bahasanya tidak akan jauh dari hal seperti ini. Ada titik, ya. Titik adalah unsur terkecil mungkin gitu ya. Kemudian ada garis adalah kumpulan dari titik-titik kan gitu ya. Macam-macam garis tuh, ada garis lengkung, garis vertikal, ada garis lurus, garis horizontal, garis apa sih, tumpal dan lain sebagainya, banyak sekali. Masing-masing punya karakternya. Kemudian garis yang bersambung itu menjadi nomor 3, yaitu jadi bidang. Ada bidangnya itu banyak juga ya. Ada bidang bentuknya geometris. Geometris itu ilmu ukur ya. Biasanya di matematika. Ada segitiga, ada trapesium, ada segi 4, ada bujur sangkar, ada lingkaran kan itu. Itu dihitung ya, bisa dihitung ya. Tapi ada juga bidang yang non geometris, artinya bidang bebas yang ada di alam. Misalnya kan daun itu kan, bentuk daun itu kan random ya. Kita agak kesulitan untuk menghitung luas daun misalnya ya, atau keliling daun kan gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk bebas. Itu disukai sama anak-anak yang bergerak di bidang seni art ya. Nah, kalau bidangnya geometris kayak segitiga atau segi 4 biasanya itu disukai oleh arsitektur gitu ya. Karena pasti-pasti gitu ya. Kemudian setelah bidang itu ada ruang. Ada ruang nomor 4 ya. Ruang itu berarti yang ini nomor 4 ya. Ruang itu berarti ada ruang 3 dimensi, ada kubus, ada prisma, ada apalagi ya, tabung, bola kan gitu ya. Itu juga bentuk 3 dimensi yang bentuk 3 dimensi geometris, artinya bisa dihitung kembali. Nah, ada yang bentuk 3 dimensi bebas, banyak. Kayak rumah.
Kadang-kadang rumah itu susah ya, maksudnya bentuknya kan kadang nggak simetris ya. Itu ngukurnya juga susah karena ada bagian-bagian yang menonjolnya dan sebagainya kan seperti itu. Ada bentuk batu misalnya. Batu itu kan kadang-kadang kalau dikali kan nggak sempurna kayak gitu kan. Nah, itu. Tadi 2 dimensi berarti bidang ya, dan 3 dimensinya berarti ruang. Jadi ada volume, ada tinggi, begitu kan. Nah, oke. Kemudian 5 itu ada tekstur. Tekstur itu digambarkan kayak gimana ya? Kayak gini ya. Mungkin kalau tekstur itu bisa kalian rasakan lewat kulit ya. Kalian rasakan kulit kalian misalnya halus. Nah, kalau saya mungkin agak kasar karena saya maskulin misalnya. Kalau yang cewek itu agak halus mungkin seperti itu. Kemudian rasakan tembok, rasakan kayu kan beda ya rasanya. Jadi rasa bahan atau tekstur ya. Jadi ketika kalian gambar, teksturnya pasti akan berbeda-beda, arsirnya berbeda-beda, kan gitu. Nggak mungkin arsirnya itu sama gitu kan, seperti itu. Mohon maaf ya, sebentar. Oke, karena saya di luar dan ternyata hujan ya nggak apa-apa ya, biarin aja. Oke, ada terang gelap. Nomor 6 itu ada terang gelap ya. Maksud terang gelap itu apa? Nah, bisa dilihat ya. Ini intensitas dari terang ke gelap. Kalau di pensil itu kemungkinan besar ya penekanan ya, penekanan, dan mungkin nanti perbedaan antara misalnya pensil 2B, 4B, 8B kan itu beda-beda. Oke, ya gelap terang ya. Dan ini menentukan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi juga. Karena kalau bentuknya seperti ini, seperti yang arsir ini akan kelihatan 3 dimensinya. Kemudian yang ketujuh itu warna. Harus diingat juga ya, ingat dan ingat warna itu ada nih. Warna primer. Warna primer adalah warna dasar, warna yang tidak bisa diciptakan oleh warna lain. Begitu kira-kira. Ada 3 ya, merah, kuning, biru. Ingat-ingat dan ingat-ingat sampai kapanpun juga. Jadi ketika kalian mau jadi seorang apapun juga, nanti kalau jadi ayah sekalipun juga ke anak, bilang warna primer adalah 3 warna ini, merah, kuning, biru. Oke. Merah, kuning, biru. Ya merah kan itu. Nah, ini merah mungkin paduannya dari sini mungkin ya. Kemudian birunya ada di sini dan kuningnya ada di sini. Kemudian 3 warna ini tidak bisa diciptakan oleh warna yang lain. Jadi sudah ada begitu adanya gitu kan. Kemudian nanti perpaduan 2 warna dari primer ini akan menghasilkan warna sekunder. Nah, warna sekunder itu apa sih? Warna sekunder adalah perpaduan, kalau kalian mungkin karena kalian anak IPA, kalian pernah di kimia, mungkinnya di lab kimia atau di fisika mungkin ya. Kalian mencampurkan pakai pipet mungkin ya. Mencampurkan misalnya 50% warna A, 50% warna B dengan takaran yang sama akan menghasilkan, nah misalnya ini, biru dan kuning akan menghasilkan hijau. Oke, hijau tahu ya, udah kebayang ya. Bayangkan saja nanti. Biru dan merah itu menjadi ungu. Merah dan kuning jingga atau oranye. Entah seperti apa, tapi ini ditemukan oleh di fisika dan kimia gitu kan. Karena kalau saya sebagai seorang seni rupa nggak tahu gimana sih proses terjadinya. Tapi yang jelas saya biasanya banyak mencampur warna dan hasilnya akan seperti ini. Yang pertama, ingat-ingat ya, warna primer merah, kuning, biru. Udah kebayang? Warna sekunder hijau berarti kuning, biru. Ungu, biru, merah. Jingga berarti kuning, merah. Itu ya. Harus kalian cermati dan jangan sampai blunder. Artinya kalian udah diajarin tapi nggak tahu. Ini warna ini yang paling esensial ya di seni rupa atau di kehidupan sehari-hari lah gitu kan. Pak, kalau coklat apa? Kalau coklat berarti warna coklat itu merah dan kuning nih. Merah dan kuning kan jingga, oranye ya. Silakan kalian campur warna hitam sedikit saja, maka akan menjadi coklat. Begitu kira-kira. Saya juga nggak ngerti, tapi nanti dicobain ya, coklat ya. Oke.
Kalau hitam dan putih itu warna atau bukan? Sebenarnya itu bukan warna, itu hanya intensitas saja ya. Kalau kalian misalnya ada oranye, ada ungu, ada hijau, hijaunya pengen hijau muda, berarti hijau dicampur putih kan itu, yang lebih bright gitu kan. Tapi lebih soft nanti. Tapi kalau mau ditambah yang lebih tua, maksudnya jadi hijau tua, kalian cukup pakai warna hitam sedikit saja, jadi hijau tua. Gitu kan. Itu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ini segini cukup lah kalau ini ya, unsur-unsur seni rupa. Nanti dibahas lagi next kalau memang ada waktunya nanti ya. Oke, kemudian baru ini ke prinsip. Kemarin juga ada beberapa anak yang salah ya tentang prinsip seni rupa. Beda ya, tadi unsur. Kalau unsur itu bentuknya kelihatan. Artinya titik ya, ada titik, garis kelihatan titik. Tapi kalau prinsip itu lebih cenderungnya kelihatannya itu lewat batin kalian, tapi secara kasat mata juga bisa ya. Contohnya misalnya di sini, di ilustrasi di sini, nah, di samping ini kan itu kalau dilihat satuan itu kelihatannya ya kayak asap gitu ya, pabrik asap. Tapi ketika kalian melihat lebih jauh dan detail lagi, mata kalian dipicingkan aja, oh lihat ya, ternyata ini adalah kamuflase dan bis optik. Kalian bisa melihat bahwa ini adalah wajah warna hijau, warna putih. Itu menjadi wajah yang berderet kan itu ya. Kemudian dilihat juga ininya, dan ininya seperti, ini padahal burung ya, tapi ini seperti mata kan gitu. Oke, seperti itu. Ini bisa kalian lihat lah sendiri ya, gitu kan. Nah, disinilah akan terlihat prinsip seni rupa. Sebenarnya banyak ya, cuma saya turunkan, saya inikan, hadirkan cuma segini. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan itu berarti tiap unsur tidak berdiri sendiri. Artinya kalau gambar ini kan tidak berdiri sendiri. Warna merah, warna hitam, warna hijau toska, warna apa ini hijau, warna hitam, itu menjadi satu kesatuan utuh, jadi tidak terpisahkan gitu kan, seperti itu. Jadi prinsip ini adalah kesatuan, menyatu gitu ya. Oke, lihat aja di lukisan kalian apakah menyatu atau tidak. Pasti menyatu ya kalau sudah jadi. Tapi kadang-kadang ada juga karya yang kadang-kadang kurang menyatu gitu kan, warna kemana kan gitu, garis kemana gitu kan. Misalnya yang paling kentara, yang paling terlihat itu di gambar abstrak sih sebenarnya mah. Tapi gambar abstrak itu tentunya itu juga memiliki kesatuan, artinya tidak berdiri sendiri, walaupun saling bersilangan, saling bertentangan kan seperti itu. Tapi pada akhirnya si seniman itu membuat gambar abstrak itu menjadi satu kesatuan yang utuh, begitu saja. Oke. Kemudian ada harmoni itu bisa dilihat selaras ya. Kalian bisa lihat selaras, misalnya warna ini enggak selaras sih sebenarnya Mas. Kalau di ilustrasi gambar ya, misalnya warna hitam dengan putih itu kan bertolak belakang sih sebenarnya. Kalau pengen yang lebih selaras, ini gradasinya enggak terlalu, gradasi warnanya enggak terlalu, atau warnanya enggak terlalu jauh. Tapi kan di sini hanya ilustrasi saja. Nah, keselarasan, harmoni menyelaraskan unsur yang berbeda, baik dari segi bentuk maupun warna. Oke. Dengan menciptakan melalui penyusunan bentuk yang berdekatan. Nah, itu kalau harmoni, selaras sekali ya. Di sini sebenarnya nggak kurang selaras ya. Tapi bisa saja ini menghadirkan keselarasan di bagian wajahnya. Kalau pabrik ini yang udah jelas ini mah nggak selaras ya. Nah, coba kalau ini warnanya lebih muda, misalnya hijaunya lebih tua sedikit, nah itu lebih selaras seperti itu. Nah, biasanya keselarasan itu akan muncul pada gambar-gambar yang tidak terlalu bertolak belakang. Misalnya merah dan putih kan bertolak belakang ya. Misalnya antara merah dengan kuning, nanti ada gradasinya kan selaras seperti itu ya. Atau kalian di baju, misalnya kan di baju itu misalnya atasnya kalian warna warna merah muda, ke bawahnya warna merah tua, nah itu kan selaras gitu kan. Tapi kalau kalian pakai baju warna putih, bawahnya hitam, sebenarnya mah itu enggak selaras, karena itu bertolak belakang kan itu ya, seperti itu.
Oke, kemudian ada penekanan. Penekanan itu ada di mana sih ini? Sebenarnya ini penekanannya kalau dilihat secara harafiah, misalnya secara ini adalah asap pabrik kan gitu ya. Tapi di gambar ini ditekankannya pada mana? Oh ternyata ini penekanannya pada wajah yang berderet gara-gara si irama garis dari asap itu menjadi seperti muka kan gitu ya. Oke, dan ini ada foreground-nya, dilihat background-nya itu menyatu menjadi foreground ya di sini ya, yang ini nih, bagian ini ya. Jadi ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wajah mungkin seperti itu ya. Oke, menekannya di mana? Menekannya ada di wajah ini, sebenarnya seperti itu ya. Oke, kemudian irama pengulangan. Nah, untuk menghadirkan sebuah gambar biasanya ada irama atau diulang-ulang kayak pattern. Pattern itu berarti dah di sini nih. Yang pertama ini patternnya. Ini pattern. Jadi diulang-ulang saja sih sebenarnya, ini gambar cuma beberapa saja. Ini diulang, daun diulang, bentuk lingkaran diulang, bentuk ini diulang seperti itu. Ini juga wajah diulang-ulang sehingga menghadirkan gambar yang kadang orang melihat dari berbagai sisi. Wah, gambar apa ini? Nah, kayak gitu ya. Padahal oh wajah ternyata ya. Oke, gradasi itu maksudnya adalah merah ke kuning. Kalian campur gitu kan. Maka di tengah-tengah akan menghadirkan merah dan kuning adalah oranye kan gitu. Kan gitu ya. Tapi perjalanan merahnya ke kuning itu ada warna-warna yang lain. Misalnya merah ke kuning-kuningan. Kan gitu ya, ada kuning ke merah-merahan, kan seperti itu. Misalnya kalian campur 1:1 merah dan kuning adalah oranye kan gitu ya. Tapi merah 2 tetes dan kuning 1 tetes akan menghadirkan warna merah ke kuning-kuningan kan gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau kalian masuk ke jurusan desain komunikasi visual atau seni rupa, kalian akan diajarkan bagaimana sih cara membuat warna. Cukup susah juga ya. Kemudian proporsi, kesebandingan, jadi bagian-bagian dengan keseluruhan. Jadi misalnya proporsi kita, misalnya kalau misalnya tubuh kita aja, anatomi kita itu kalau diukur dengan kepala kita itu 7,5 kepala. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya ukurannya 7,5 kepala. Itu adalah ukuran normal untuk manusia ya. Tapi kalau Pak ada yang 8 kepala, berarti biasanya orang-orang Yunani dan Persia, Yunani ya, itu hampir 8 kepala seperti Hercules misalnya. Jadi itu ukuran yang super normal sih sebenarnya, bagus sekali lah. Perawakannya juga tinggi, bagus ya seperti itu. Kalau saya mungkin 7,5-an lah, orang Indonesia itu 7,5, orang normal ya 7,5 lah. Oke, kemudian proporsi itu juga dilihat nih, kalau misalnya kalian menggambar nih, hati-hati ya, bidangnya besar, tapi kalian gambarnya kecil aja. Nah itu kan kurang proporsi. Jadi proporsi itu seperti apa? Proporsi itu tidak kebesaran, tidak kekecilan, enak gitu kan. Oke, kayak baju aja. Kalian pilih baju yang ngetat, yang longgar, atau pas kan gitu ya. Nah gitu kan. Oke, kalau proporsi pasti yang pas kan itu ya. Tapi ada juga yang mintanya yang longgar, kan? Bebas sih. Dalam artian silahkan aja kalian mau menggunakan seperti apa. Tapi di seni rupa atau di gambar itu biasakan kalian proporsi kan. Kemudian seimbang itu tidak berat sebelah. Dicek nih di gambar ini kan, dicek aja ini seimbang ya, artinya kiri kanan, rata kiri kanan dan atas bawah itu seimbang. Kalau dilihat dari vertikalnya seimbang ya, si ininya berderet kan itu, si ininya sama gitu kan gitu ya, gitu kan. Oke, seperti itu seimbang. Dan komposisi mengorganisasi prinsip dasar seni. Jadi kan di sini dilihat nih, ini berupa garis yang seperti ini meliuk-liuk kan. Nah di bawahnya adalah garisnya tegas, yang ini tegasnya. Kemudian ada lagi yang ini aksentuasinya ada di sini sih sebenarnya ini. Padahal ini adalah mata. Mungkin seperti itu ya. Prinsip seni itu hanya bisa dilihat oleh mata batin kita. Seberapa kita mengetahui tentang prinsip seni
Berarti sebanyak kalian sering melihat karya seni atau unsur-unsur visual yang ada di sekitar kita. Oke, prinsip seni itu ada kesatuan, ingat ya, kesatuan, ada harmoni, ada penekanan, ada irama, ada gradasi, ada proporsi, keseimbangan, dan komposisi. Nah, di soal yang kemarin-kemarin ada kata kejujuran, kan gitu ya, kebijaksanaan, kejujuran, dan sebagainya, itu bukan. Oke, dihindari saja ya, ada kata-kata kejujuran atau apa. Kan? Oke, kemudian kita cek kembali ke sini, next ya. Random saja, seni rupa 2 dimensi atau dwimatra. Jadi seni rupa itu terbagi, menurut bentuknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu 2 dimensi atau dwimatra, 2 dimensi ya. Dwimatra atau 2D kan itu ya. 2D ya, gitu kan. Jadi gampang sekali kalian membedakannya. Yang pertama adalah dilihat dari bentuknya, kan? Melihat dari bentuknya. Bentuknya terbentuk dari panjang dan lebar saja. Jadi kalau panjang dan lebar saja berarti ujung-ujungnya kan luas. Kalau luas ya hanya luasnya saja. Kemudian hanya bisa dilihat dari depan saja. Gak bisa dilihat dari samping. Sebenarnya bisa dari samping ya, menyamping. Cuma kan tetap aja sih gambarnya tetap kayak gitu kan itu ya. Gitu kan. Nah, di ilustrasi diperlihatkan ada 2 orang yang sedang melihat pameran lukisan atau melihat lukisannya. Nah, di sini lukisannya itu bentuknya karya seni lukis. Kemudian di sini dilihat 2 dimensi saja. 2 dimensi hanya dilihat dari depan saja. Kemudian contoh karya 2 dimensi ada kuncinya ya. Nanti di PG itu suka ada kuncinya ya. Ada seni lukis. Nah, ingat ya, di seni lukis. Kalau seni lukis itu biasanya ya menggunakan kuas ya. Kuasnya macam-macam. Gak usah saya bahas juga, pokoknya kuas aja ya. Karena bisa aja kalian pakai bulu kuda misalnya. Bulu kuda bagus tuh. Kemudian bulunya kalau orang zaman dulu itu pakai bulu langsung ya, dipotong gitu kan langsung. Seperti itu. Ada lagi bulu banteng atau bulu kerbau ya. Itu bagus banget. Buntutnya itu apa? Ekornya ya. Itu bagus banget ininya dijadikan kuas. Kemudian ada cat. Terserah yang mau cat apa, cat akrilik, ada cat minyak, ada cat air, ada cat plakat, ada cat tinta Cina gitu kan gitu ya. Kemudian ada kanvas. Kanvas itu kalian sudah tahu, sudah pernah melihat, sudah pernah mengerjakan di atas kanvas ya gitu kan. Bentuknya dari kain, bisa dari blocking dari papan kan, itu sama aja sih sebenarnya. Kemudian ada kata spanram. Nah, spanram itu apa sih? Mungkin beberapa kelas sudah tahu spanram itu apa. Jadi spanram itu kayu belakang kanvas. Maksudnya di kanvas. Nah, di belakang itu ada kayu kan? Nah, itu namanya spanram. Nah, beda lagi dengan kayu yang ada di depan, yang kelihatan di luar, itu namanya figura. Oke ya. Berarti ya, spanram kayu yang ada di atau sebagai penyangga dari kain kanvas. Oke, yang kedua adalah seni grafis. Seni grafis itu seni mencetak. Sablon misalnya kan, cetak saring. Cetak saring itu ada kain monil namanya ya. Jadi kalau misalnya kalian ke mana ya, Dagadu misalnya atau C59, prosesnya mereka tidak menggunakan printer, tidak, tapi mereka menggunakan manual sablon ya. Nah, si kain monil itu beda-beda. Kalau kalian nanti pakai kaos T berapa, kemudian beda gitu kan, beda jenis itunya, cetakannya gitu kan. Kalau kalian menggunakan plastik beda, menggunakan kaca beda. Seperti itu. Mungkin ada yang pernah lihat, pernah nyablon misalnya,
Kalian akan tahu lah seperti itu. Ada litografi itu pakai batu lito. Kemudian cukil itu berarti menggunakan kayak pisau pahat di lempengan apa namanya ya, kayak karet kayak gitu ya, atau di papan board gitu kan, kemudian ini dicukil-cukil kayak gitu ya, kemudian akan menghasilkan barik-barik kayak gitu, kemudian nanti pakai tinta, kemudian si kertasnya ditempelkan, kemudian digosok-gosok, kemudian dibuka jadi sebuah karya kan gitu ya. Intinya seni grafis adalah percetakan, seperti itu ya, percetakan. Jadi satu karya, satu lempengan bisa untuk 100.000 karya kan gitu. Kalau lukis spesial cuma satu aja. Oke, kemudian ada keyword drawing cat air atau watercolor. Nah, keywordnya nanti ya, itu ada kertas. Udah jelas ya, pasti di kertas. Kalau cat air itu rata-rata pasti di kertas. Sebenarnya kertasnya kertas khusus, kertas cat air. Kalau kalian menggunakan kertas biasa, itu biasanya jadi kayak gimana ya? Kayak ngelupas gitu sih kertasnya. Tapi kalau kertas cat air itu, dia pakai cat air itu dia aman. Digosok-gosok juga dia nggak akan merudul gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu nggak akan terkelupas. Bahkan enak lah gitu kan. Sayangnya kertas ini mahal ya. Rata-rata mungkin satu lembarnya di harga 7.000 sampai 15.000 ya. Gitu kan. Nggak mahal lah kalau misalnya nanti dijual mah pasti laku cat air. Kemudian ada kata transparan. Jadi ketika kalian menggunakan cat air, ketika kalian SD sukanya sukanya bold, sukanya tebal-tebal, itu salah. Jadi cat air itu semakin tipis, semakin transparan, maka cat airnya dapat benar gitu kan. Kalau kalian mau opak itu berarti menutup ya. Kalian tebal-tebal berarti cat minyak, cat plakat, cat poster yang tebal-tebal. Kemudian ada kata wet on wet. Maksudnya wet on wet itu seperti apa sih? Saya dulu waktu SMP itu diajarin sama guru. Kalau kalian mau melukis sama cat air, coba celupkan dulu kertasnya ke baskom penuh air kan. Saya celupin aja gitu kan. Setelah celupin, kemudian saya gambar. Nah, yang jadi masalah adalah bleber kemana-mana kan, karena si kertasnya basah. Tapi benar itulah gitu kan. Nah, cuma nanti kalau untuk detail-detailnya jangan wet on dry nanti ya. Kalau wet on wet nah tetap aja pasti akan bleber kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi yang jelas cat air itu wet on wet, kertas dan transparan. Nanti ada lah ya di soal kalau nggak salah. Oke, next. Karya-karya seni rupa dwimatra lainnya. Oke, dwimatra itu 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, saya ini nih yang karya yang ini ya. Pak, kenapa kan 2 dimensi? Ini kan 3 dimensi. Oke. Jadi jawabannya adalah sebentar. Yang ini kan kayaknya seperti 3 dimensi. Kalau ini kesannya seperti 3 dimensi, tapi digambar di bidang 2 dimensi. Kalian sudah pernah membuat karya seperti ini di perspektif ya, sudah hatam lah kalian ya. Apalagi yang mau masuk arsitektur udah jago lah. Oke, yang pertama adalah yang karya dwimatra atau 2 dimensi itu atau 2D itu selain lukisan itu ada poster. Nah, bentuk posternya seperti ini. Di pelajaran saya belum nyampe ke poster karena memang pertemuannya singkat sekali ya. Seperti ini poster mangga, poster film, poster apapun namanya poster seperti ini. Jadi poster itu kayak iklan lah gitu, memperkenalkan produk. Kemudian ada doodle ya seperti ini. Kalian juga pernah membuat ya, hasil karyanya juga bagus-bagus. Kemudian gambar perspektif juga sama ya. Artinya jadi karya 2 dimensi itu adalah karya yang dibuat pada bidang atau kertas atau punya bidang aja ya. Mau kertas, mau triplek, mau apa, 2 dimensi. Seperti itu. Oke, ada poster, doodle, perspektif. Ini keywordnya saja. Masih banyak yang lain. Karena saya masih antara ya. Kalau wayang kulit itu 2 dimensi apa 3 dimensi kan gitu ya. Karena wayang kulit itu bisa dibalik.
Tapi tetap saya itu lebih cenderungnya karya wayang kulit itu 2 dimensi menurut saya. Tapi kalau wayang golek udah jelas, wayang golek mah 3 dimensi. Cuma bedanya wayang kulit itu ada 2 sisi saja sih. Oke, seperti itu ya. Itu ya. Ada poster, ada pamflet, ada apa lagi ya? Ada baligo. Oke, kalau poster itu bentuknya ukurannya biasanya standar sih. Kalau poster itu ukurannya A3, kertas A3 atau juga ada A2. Kalau iklannya yang suka di jalan-jalan ya itu biasanya A2 gitu kan. Tapi kalau rata-rata untuk di mading itu A3 atau A4 sih sebenarnya seperti itu. Ada lagi pamflet, ada pamflet itu ukuran kecil. Pamfletnya ada lagi baligo. Baligo itu apa sih? Baligo itu adalah bentuk poster yang ukurannya itu jauh lebih besar sekali. Baligo itu suka ada di jalan lah, suka ada yang gede banget itu ya. Seperti itu namanya baligo. Gitu kan. Oke, ukurannya gede sekali. Oke, next ke mana lagi ya sekarang? Coba ke ini. Mural. Nah, tadi belum dibahas karya 3 dimensi ya. Mungkin nanti akan ada dibahas ya karya 3 dimensi apa 3 dimensi apa aja sih gitu kan. Oke, mural. Mural itu ya seperti ini muralnya. Mudah-mudahan nanti kalian saya sih pengennya kalian mengerjakan mural di SMA Taruna Bakti, tapi apa mau dikata nggak bisa ya. Kalau saya di SMK yang lain, di SMA yang lain, saya selalu mengajarkan tentang mural juga. Oke. Kan mural itu seperti ini ya, karya di dinding, bisa dilihat, kemudian nanti dibaca saja ininya. Kemudian fungsinya untuk apa mural? Bisa aja menghias, bisa aja ekspresi diri kan, bisa aja protes dan lain sebagainya. Tapi biasanya mural itu dikerjakan pakai kuas. Kalau graffiti biasanya dikerjakan pakai cans atau pilok kan gitu ya. Pilok itu merek ya. Gitu kan seperti itu. Oke, kemudian karikatur. Nah, karikatur kan gini, kalau karikatur itu ya apa ya? Menyindir sih sebenarnya, menyindir dari orang-orang yang public figure misalnya, menyindir secara halus sih. Tapi yang jelas karikatur itu destruktif. Destruktif itu ya masa sih telinganya jadi besar, mungkin kayak ini Obama ya. Atau misalnya hidungnya ditarik jadi gimana-gimana gitu kan. Seperti ini bentuknya penyindiran yang luar biasa sih sebenarnya. Tapi bagi yang disindir ya mangga aja mungkin ya. Tapi kadang-kadang karikatur juga bisa dijadikan sebagai sebuah seni dan dipajang sih sebenarnya Mas, seperti itu. Hati-hati juga kalau buat karikatur jangan ada unsur saraknya lah gitu ya, atau agamanya apa yang terjadi di Prancis kemarin gitu kan tentang Nabi Muhammad itu juga janganlah seperti itu. Kalau tokoh-tokoh yang sekarang-sekarang mah masih bisa aja asal bertanggung jawab, tapi kalau masalah agama sara itu luar biasa, agak berat ya. Oke. Kemudian nah ini muncul nih 3 dimensi seni rupa 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. 3 dimensi berarti bisa dilihat dari depan, belakang, atas, bawah mungkin ya seperti itu. Nah, seperti ini nih, seperti patung dari Soekarno dan Hatta. Bisa dilihat, ada senimannya sih. Yang 3 dimensi itu pokoknya bisa dilihat dari berbagai sisi aja. Patung, ada tembikar itu kayak wadah air ya, gitu kan. Furnitur itu meja, kursi, mobil, stupa, arsitektur, gedung dan candi. Itu 3 dimensi. Kemudian ada kata artistic form. Ini sebenarnya ada di bahasan di bab 1, tolong nanti dibaca ya. Ada artistic form. Adalah istilah yang digunakan untuk memperindah suatu karya seni terutama karya arsitektur. Jadi artistic form. Nanti ada lagi yang lain-lainnya. Form-form bentuk-bentuk yang lainnya dibaca juga. Mudah-mudahan nanti di ujiannya ada. Oke, kemudian bahan patung. Nanti di dalam di ujiannya itu ada ya. Bahan patung. Hati-hati, bahan patung itu sebenarnya mah macam-macam banyak. Ada yang bersifatnya keras, ada yang bersifat lunak. Kalau bersifat keras kan logam. Misalnya besi, emas, perak dan sebagainya. Nah, kalau logam digimanain sih?
logam itu biasanya pakai sistem dipanaskan. Jadi logam dipanaskan, kemudian baru dicetak. Oke ya. Jadi kalau bahan-bahan misalnya logam, besi, emas, perak, dan sebagainya dicetak, proses percetakan. Oke. Kalau kayu itu dibentuk atau dipahat kan gitu ya. Kalau batu juga dipahat. Nah, kalau kaca ada kaca itu dipatri misalkan bisa ya. Kemudian bahan-bahan yang bersifat lunak, lilin ya, malam, lilin, clay, tanah liat itu asalnya kan lunak. Kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian diangin-anginkan atau dipanaskan, jangan dipanaskan, belah ya. Maksudnya diangin-anginkan supaya menjadi kering, airnya menguap, bahan-bahannya menguap, menjadi kering, kemudian nanti dibakar. Kalau tanah liat udah jelas harus dibakar. Kalau clay dan lilin biasanya, clay itu biasanya ada clay yang ketika sudah jadi batu kan gitu, udah nggak masalah, udah jadi. Kayak ini nih, kayak tinayu itu luar biasa ya. Ini dari clay. Nah, kan seperti itu. Bisa dibeli di toko kimia banyak ya. Nah, teknik pembuatan karya seni rupa tadi yang 3 dimensi. Yang pertama adalah merakit. Nah, karena merakit assembling itu, merakit itu berarti menempel-nempel apapun yang ada, ditempel-tempel saja sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, yang tadi merakit, menempel. Kalau ini constructing atau membangun, apa yang dilakukan oleh Nyoman Nuarta dan krunya adalah konstruksi. Jadi mengkonstruksi sebenarnya menempel ini, tapi juga menyambungkan logam-logam sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke ya, luar biasa yang ini. Kemudian ada coating. Coating itu memberi cairan tertentu pada bidang logam, coating. Nah, sebenarnya lukisan kalian juga bisa di coating, memberi cairan saja supaya nanti hasil karyanya menjadi bening kan gitu ya, menjadi kuat. Seperti itu proses coatingnya. Oke, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini ada lagi casting atau mengecor. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ini nih ngecor. Jadi si logam itu kan dipanaskan, setelah panas kita buat cetakan. Nih cetakannya. Ya kalau ini cetakannya namanya bipulp. Bipulp itu bisa berkali-kali. Artinya dicetak berkali-kali. Ini 2 cetakan. Ada lagi namanya apa ya? Kalau zaman dulu itu dipecahkan ya, 1 kali aja gitu kan. Itu kan. Kalau ini bipulp ya. Yang ini kebetulan contohnya bipulp. Jadi casting, mengecor, dicor ya. Kemudian modeling itu membentuk. Ini tanah liat. Ada modelnya. Kemudian nanti dibentuk sama tangan ya. Oke, biasanya tanah liat. Oke, agar percepat sedikit. Kemudian muncul kata seni instalasi. Seni instalasi adalah seni rupa sebenarnya 3 dimensi. Artinya merangkai semua bentuk-bentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini bisa aja menjadi seperti ini. Di sini kan ada perhitungan elemen seperti waktu, cahaya, suara, ruang, gerak, dan lain sebagainya. Orang-orang yang bergerak di seni instalasi biasanya harus memiliki bentuk-bentuk yang luas. Mungkin kalian pernah lihat mungkin, atau lihatlah dekorasi dari rumah-rumah yang unik kan, itu seni instalasi sebenarnya mah. Tapi kebanyakan di sini menggunakan cahaya, menggunakan apa, sehingga menjadi luar biasa kan. Kemudian dibaca saja ini, memasang, menyatukan, mengkonstruksi berbagai jenis benda, baik itu benda yang dibuat dari nol, kita buat, ataupun yang sudah ada. Ini Yayoi Kusama, nanti cek Yayoi Kusama itu seperti apa, nggak semuanya ya, tapi rata-rata Yayoi itu luar biasa di instalasinya. Oke, kemudian next itu ada, nah karya tokoh perupa Indonesia sudah dijelaskan di buku juga ada ya, Raden Saleh ini contohnya, oke ya, naturalis itu ya. Kemudian Basuki Abdullah ini naturalis, bukan naturalis. Kemudian yang ini Dullah, ini beda perbedaannya antara Basuki Abdullah dan Dullah itu letaknya ada di detailnya. Kalau Basuki Abdullah seperti ini, kalau Dullah seperti ini. Ini S. Sujoyono dengan luar biasa ya warnanya. Bagong Kusudiarjo seperti ini dan Avandi seperti ini. Nanti penjelasannya sebenarnya ada di buku ya. Gitu kan. Nah, ini kata kuncinya
Raden Saleh, romantisme, pelopor seni lukis modern Indonesia, Basuki Abdullah, realis naturalis, koleksinya di Istana Negara tetangga juga, dan di dunia juga. Dullah, realis naturalis, hampir sama ya, realistis naturalis. Cuma perbedaannya Basuki Abdullah gak terlalu detail, kalau Dullah itu sangat detail sekali. Penyempurna desain Garuda Pancasila. Oh, ternyata Dullah ya. Kemudian Sujoyono, realisme sosial, Bapak Seni Rupa Indonesia Perjuangan, Bagong Kussudiarjo itu tradisional ekspresionisme, Avandi abstrak ekspresionisme. Nanti dibedakan aja nanti. Oke. Udah. Oke, selebihnya sih sebenarnya mah ada di buku kalian, pelajari juga, kemudian dicek kembali yang kemarin kalian isi-isi. Mudah-mudahan ada semuanya. Kemudian ada beberapa juga yang tambahan, misalnya di pameran. Pameran itu ada kata pembukaan. Bukan pembukaan. Persiapan. Kalau persiapan misalnya pameran apa aja. Nah, kalau persiapan kan bikin proposal kan gitu ya. Persiapan mau pameran aja seperti apa, atau persiapan mau MPK seperti apa kan itu ada ya. Bikin proposal kan dan lain sebagainya. Kemudian pas pelaksanaannya, berarti pas pelaksanaan pas acaranya kan gitu ya. Kemudian tahap closingnya apa, paling pertanggungjawabannya kayak gitu. Pas nanti mungkin akan muncul mungkin 1 atau 2 nomor gitu kan, seperti itu. Kemudian apa lagi ya, selebihnya nggak ada, semuanya ada di bab 1 ya, uraian bab 1. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Sebelum di close. Bapak. Ya. Nanti boleh minta PPT-nya. Oke, PPT-nya mau dikirim di Teams aja ya, di kelas ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya masukin aja di sana. Kalian tinggal unduh aja. Gimana? Oke nggak? Boleh, Pak. Oke.